Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Norman Alif Santosa absen 25, Ringgo Berkah Pratomo absen 29, Sedayu Lintang Cahyarini absen 31, Sinta Mila Rahmawati absen 32. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang usaha dan energi beserta soal dan pembahasannya. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai materi usaha dan energi. Sebelum lanjut ke materi pembelajaran, pasti kalian itu akan bertanya-tanya tentang tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran dari materi usaha dan energi itu sih apa ya? Di sini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran usaha dan energi terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama, menganalisis hubungan usaha dan energi potensial. Yang kedua, menganalisis hubungan usaha dan energi kinetik. Yang ketiga, merumuskan hukum kekekalan energi mekanik. Yang terakhir, ada menerapkan hukum kekekalan energi mekanik. Materi yang pertama kita akan bahas itu mengenai usaha. Kalian tahu nggak sih pengertian dari usaha sendiri itu apa? Kalau belum tahu, dengerin penjelasan ini ya. Usaha sendiri itu adalah besaran gaya yang kita lambangkan dengan F yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut itu mengalami perpindahan. Perpindahan sendiri kita lambangkan dengan S. Yang pertama ada usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Rumus besaran tersebut itu adalah W sama dengan F dikali S. Keterangan. W ialah usaha, satuannya yaitu Joule. F ialah gaya yang bekerja pada suatu benda, satuannya Newton. Dan S ialah perpindahan, satuannya meter. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar tersebut. Lalu yang kedua ada besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Rumusnya yaitu W sama dengan F dikali cos dikali A dikali S. Keterangan. W yaitu usaha yang satuannya Joule. F yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda, satuannya Newton. S yaitu perpindahan, satuannya meter. Dan A yaitu sudut antara gaya dan perpindahan. Untuk lebih jelasnya dan agar kalian bisa mudah memahaminya, kalian bisa melihat contoh gambar di atas. Yang ketiga ada besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Besaran tersebut menggunakan rumus W sama dengan F dikali cos dikali A dikali S sama dengan F dikali cos dikali G dikali 0 dikali S sama dengan 0. Keterangan. W ialah usaha, satuannya Joule. F ialah gaya yang bekerja pada suatu benda, satuannya Newton. S yaitu perpindahan, satuannya meter. Dan A yaitu sudut antara arah gaya dan perpindahan. Yang keempat ada besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Besaran tersebut kita bisa menggunakan rumus W sama dengan F dikali cos dikali A dikali S sama dengan F dikali cos dikali 180 dikali S sama dengan min F dikali S. Untuk lebih jelasnya, kalian itu bisa melihat gambar di atas. Yang kelima ada besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Besaran tersebut menggunakan rumus W sama dengan F dikali S sama dengan F dikali 0 sama dengan 0. Keterangan. W ialah usaha, satuannya Joule. F ialah gaya yang bekerja pada suatu benda, satuannya Newton. S yaitu perpindahan, satuannya meter. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar tersebut. Yang keenam ada besar usaha jika diketahui grafik F min delta X. Untuk lebih jelasnya,
kalian bisa melihat gambar tersebut agar bisa memahaminya. Nah, materi usaha sekarang sudah selesai. Setelah materi usaha, kalian akan mempelajari tentang materi energi. Sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam, kita akan mempelajari pengertian dari energi terlebih dahulu. Apa sih itu energi? Energi itu ialah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada energi potensial, energi kinetik, lalu energi mekanik. Kita akan belajar mengenai energi potensial terlebih dahulu. Energi potensial apa sih itu? Energi potensial yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau posisinya. Energi potensial sendiri dibagi menjadi 2. Ada energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. Semakin tinggi benda di atas permukaan tanah, maka makin besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Rumusnya yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Keterangan. EP yaitu energi potensial, satuannya Joule. M yaitu massa, satuannya kilogram. G yaitu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H yaitu ketinggian benda dari titik acuan, satuannya meter. Kalian bisa melihat gambar di samping agar bisa memahami lebih jelasnya. B. Energi potensial bekas. Energi potensial bekas adalah energi yang berhubungan dengan benda-benda yang elastis. Contohnya saja yaitu bekas. Rumus dari energi potensial bekas yaitu F sama dengan K dikali delta X. EP sama dengan setengah F dikali delta X sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Keterangan. F ialah gaya, satuannya Newton. K yaitu konstanta bekas, satuannya N per M. Delta X yaitu pertambahan panjang. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat gambar di samping dan dipahami secara cermat. Setelah energi potensial, kita akan lanjut materi mengenai energi kinetik. Yang kedua yaitu energi kinetik. Energi kinetik sendiri itu adalah energi yang memiliki suatu benda karena gerakannya. Rumus dari energi kinetik, EK sama dengan setengah dikali M dikali F kuadrat. Yang ketiga dan yang terakhir ada energi mekanik. Energi mekanik sendiri itu adalah energi yang dimiliki benda karena sifat gerakannya itu terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Bisa dibilang energi mekanik itu adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Rumus dari energi mekanik yaitu EM sama dengan EK plus EP. EM sama dengan setengah M dikali V kuadrat ditambah M dikali G dikali H. Keterangan. EK yaitu energi kinetik, satuannya Joule. M yaitu massa, satuannya kilogram. F yaitu kecepatan benda, satuannya M per M. Hubungan usaha dan energi potensial. Hubungan usaha dan energi potensial mempunyai rumus WAB sama dengan delta EP sama dengan EPA dikurangi EPB. WAB sama dengan M dikali G dikali HA dikurangi M dikali G dikali HB. WAB sama dengan M dikali G dalam kurung HA dikurangi HB kurung tutup. Keterangan. W ialah usaha, satuannya Joule. Delta EP sama dengan perubahan energi potensial, satuannya Joule. EPA yaitu energi potensial awal, satuannya Joule. EPB yaitu energi potensial akhir, satuannya Joule. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memahami gambar di atas. Hubungan usaha dan energi kinetik.
Hubungan usaha dan energi kinetik mempunyai rumus W sama dengan delta EK sama dengan EKB dikurangi EKA. W sama dengan setengah M dikali VB kuadrat dikurangi setengah M dikali VA kuadrat. W sama dengan setengah M dalam kurung VB kuadrat dikurangi VA kuadrat kurung tutup. Kalian bisa melihat gambarnya supaya bisa memahami materi tersebut dengan jelas. Hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik yaitu jika suatu benda hanya bekerja gaya-gaya konservatif, maka energi mekanik benda tersebut pada sembarang posisi adalah tetap. Rumusnya yaitu EMA sama dengan EMB. EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Setengah M dikali VA kuadrat ditambah M dikali G dikali HA sama dengan setengah M dikali VB kuadrat ditambah M dikali G dikali HB. Keterangan: jika benda dilepaskan dengan kecepatan awal yang kita simbolkan dengan FO itu adalah 0. Jika benda mencapai titik tertinggi, kita lambangkan dengan Ft sama dengan 0. Jika benda jatuh di permukaan tanah, kita lambangkan dengan H sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat gambar di samping. Cukup sampai di sini materi usaha dan energinya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah mobil mainan bermassa 2 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Usaha setelah 3 detik adalah titik-titik joule. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita mencari diketahuinya dulu ya. Yang pertama, F0-nya yaitu 0. Kenapa F0-nya yaitu 0? Karena mula-mulanya diam. Lalu yang kedua ada massa, massanya yaitu 2 kg. Yang ketiga ada percepatan. Percepatan disimbolkan dengan A. A sama dengan 2 M per S kuadrat. Yang ketiga ada waktu. Waktu dilambangkan dengan T. Waktunya yaitu 3 sekon. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu W. Jawab. Rumus W yaitu F dikali S. W sama dengan M dikali A dalam kurung F0T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. W sama dengan setengah dikali 2 dikali 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. W sama dengan 4 dikali 9. W sama dengan 36 joule. Contoh soal yang kedua. Sebuah mobil bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dalam arah horizontal. Tiba-tiba, pengemudi mengurangi kecepatan mobil menjadi 10 meter per sekon. Usaha yang dilakukan pengemudi tersebut selama proses tersebut adalah, sebelum mencari jawabannya, kita mencari diketahuinya dulu. Yang pertama diketahui massa. Massanya yaitu 1000 kg. Yang kedua ada VA atau percepatan awal yaitu 20 meter per sekon. Yang kedua ada VB yaitu 10 meter per sekon. Lalu yang ditanyakan itu adalah W, usaha. Jawab. Rumusnya yaitu W sama dengan delta EK. W sama dengan EKB dikurangi EKA. W sama dengan setengah M dikali VB kuadrat dikurangi setengah M dikali VA kuadrat. W sama dengan setengah M dalam kurung VA kuadrat dikurangi VB kuadrat turung tutup. Kenapa VA kuadrat menjadi di depan? Karena VA kuadrat lebih besar daripada VB. Lalu juga mobil mengalami pengereman, makanya VA di depan. Lalu W sama dengan setengah dikali 1000 dalam kurung 20 kuadrat dikurangi 10 kuadrat kurung tutup. W sama dengan 500 dalam kurung 400 dikurangi 100 kurung tutup. W sama dengan 500 dikali 300. W sama dengan 150.000.
W sama dengan 15 dikali 10 akar 4 Joule. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.